Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan tugas kita sehari, bahkan hari ini merupakan hari ibadah bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita melaksanakan semuanya itu, saya rindu kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pagi di pagi hari yang berbahagia ini. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk hari ini akan melaksanakan ibadah kami di mana kami berada di gereja masing-masing. Tetapi sebelum itu kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan senantiasa memacu hidup kami untuk menuju terus kepada suatu keberhasilan yang seturut dengan rencana Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Nehemia pasal 2 ayat 20. Saya berikan judul yang membuat kami berhasil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, temanya yang membuat kami berhasil. Berarti ada yang membuat kita berhasil. Bukan berarti tenaga kita dan waktu dan kesempatan kita, tapi kata yang membuat kami berhasil di sini tidak lain adalah Tuhan sendiri. Nehemia pasal 2 ayat 20. Aku menjawab mereka kataku. Ini Nehemia punya jawaban kepada umat Israel. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Puji Tuhan. Jadi yang membuat kita berhasil adalah Allah semesta langit. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nah, jadi maksudnya Nehemia berkata kepada orang-orang yang mau menentang, orang-orang yang mau menghalangi pembangunan tembok Yerusalem yang sudah mulai rubuh dan akan direnovasi, diperbaiki. Dan Nehemia bilang, kami telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam segala hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah, keberhasilan itu dimulai dengan Allah. Nehemia memulai pembangunan kembali tembok kota itu karena mengetahui hal itu adalah kehendak Allah. Oleh karena itu, ia sangat yakin bahwa Allah mengaruniakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas itu. Jadi ketika kita mau membangun kembali tembok Yerusalem, Yerusalem itu kota yang kudus. Nah, mari kita membangun kota yang kudus di tengah-tengah kota yang kudus, di mana umat Tuhan ada di dalamnya. Maka Tuhan akan memberikan kita karunia. Saya dapat mengartikan di sini bahwa Yerusalem itu adalah perkumpulan umat Tuhan. Kita membangun tembok supaya tetap di dalam kekudusan, maka itu adalah kehendak Tuhan. Langkah yang pertama, kita harus bekerja dengan segenap hati. Membangun tembok Yerusalem harus dengan segenap hati. Melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, memuji Tuhan, beribadah harus dengan segenap hati, jangan setengah-setengah, jangan terpaksa, Bapak Ibu. Makanya di dalam Nehemia 4 ayat 6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Jadi tembok itu sampai setengah tinggi, di ujung yang satu dengan ujung yang lain itu diketemukan, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nah, umat ini harus bekerja dengan segenap hati. Dalam gereja, semua jemaat harus bekerja dengan segenap hati, supaya kita bisa menyambung tembok itu ujung ke ujung, sehingga perlindungan dari segala musuh-musuh gereja, yaitu kuasa kegelapan, tidak dapat menerobos masuk ke dalamnya. Puji Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, mari kita berdoa selalu waspada. Berdoa dan waspada. Nehemia 4 ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Kita berdoa kepada Tuhan dan mengadakan
penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Kita berjaga-jagalah kamu senantiasa di dalam Tuhan, baik siang maupun malam. Bapak Ibu, kita mau berjaga-jaga. Sementara Bapak Ibu mungkin bekerja, sekolah, apa saja yang Bapak Ibu lakukan di siang hari, tapi tetap berjaga. Jangan sampai kita diserang oleh kuasa kegelapan. Di malam hari ketika kita beristirahat, malam hari ketika kita sudah berhenti dari pekerjaan kita sehari-hari, kita juga berjaga. Jangan sampai kita dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan dan juga bagi kuasa-kuasa penghalang, yaitu orang-orang yang memusuhi, yang menghambat pembangunan tembok Yerusalem. Oh, puji Tuhan. Kalau kita mau membangun tembok Yerusalem, kita mau membangun umat Tuhan, selalu ada musuh. Musuh itu dari luar dan juga bisa dari dalam. Hati-hati. Yang ketiga, menunjukkan keberanian melalui iman kita. Kita mesti berani. Dan karena kita beriman, ku amati semua, kata Nehemia, lalu bangun berdiri. Nehemia bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain. Nah, di dalam gereja ada pemuka, ada penguasa-penguasa, ada orang-orang yang Tuhan pakai. Nah, ini harus kita bangun, berdiri bersama-sama, maju bersama-sama. Jangan ada yang menjadi penonton, tetapi kita mau maju bersama-sama. Artinya jangan kamu takut kepada mereka, yaitu musuh. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Kita membela umat Tuhan yang mungkin lemah, yang dikuasai. Kita membela, kita bangunkan, kita kuatkan anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, dan juga istrimu yang ada di rumahmu, keluargamu. Bangun itu semua. Nehemia 1 ayat 8. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa. Nehemia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingat firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan bercerai-berai. Kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Jadi kalau kita berubah setia kepada Tuhan, kita tercerai-berai, terpisah-pisah. Tetapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, persatuan kita akan semakin erat, tidak dipisah-pisahkan. Nah, sekarang kalau ada orang yang bisa mencerai-beraikan, mau memisah-misahkan saudara-saudara jemaat Tuhan, ingat, mungkin kita sudah kurang setia. Oleh karena itu, pagi hari ini mari kita mengkomitmen di hari Minggu ini, setia beribadah, setia melayani, setia iring Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dalam pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami masih ada, kami akan beribadah. Kiranya firman renungan pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami mau setia iring Tuhan. Apapun yang terjadi, persoalan begitu banyak, masalah yang kami hadapi, tapi Tuhan kuatkan seluruh sidang jemaat supaya jangan mau dicerai-beraikan oleh orang-orang yang tidak punya tanggung jawab di dalam pelayanan.
Hancurkan segala kuasa kegelapan. Biar Roh Kudus yang menjadi pengikat mempersatukan umat-Mu seperti pada zaman Nehemia, untuk bisa membangun tembok Yerusalem yang sudah lobang-lobang dan dapat dipulihkan pembangunan itu dengan baik. Kami rindu supaya umat Tuhan dibangun sampai menjadi sempurna, menjadi Yerusalem yang baru di mana Kristus bertakhta di dalamnya. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.